Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kita kepada Tuhan. Kita angkat penyembahan kita menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Saya undang kita semua untuk masuk berdiri. Saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri.
Tuhan Yesus, terima kasih. Kami percaya Engkau hadir saat ini memberkati kami semua yang ada di sini Tuhan. Kuasa Roh Kudus mengalir di tempat ini Tuhan, menguduskan kami Tuhan, menyucikan kami semua yang hadir di sini Tuhan. Segala belenggu-belenggu yang ingin mengikat kami Tuhan, kami lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ingin Tuhan, kudus Tuhan, dan kami ingin layak Tuhan untuk datang ke dalam Kau Tuhan, untuk menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Engkau Tuhan. Hati kami Tuhan, pujian kami Tuhan, penyembahan kami Tuhan layakkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pakai kami seluruh pelayan-Mu yang ada di sini Tuhan. Layakan kami Tuhan, bahkan jemaat yang datang Tuhan, supaya kami semua Tuhan yang hadir di sini Tuhan dapat memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan, sehingga nama-Mu Tuhan dipermuliakan di atas pujian kami Tuhan, nama-Mu dipermuliakan di atas penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Saudara kami yang masih di tengah perjalanan Tuhan, tibakan mereka sempat bimbing hati dan kekurangan suatu apapun. Inilah kami Bapa, inilah kami Yesus, inilah kami Roh Kudus. Kami siap untuk menaikkan pujian kami, penyembahan kami kepada Engkau hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Kita percaya Allah yang bisa membantu itu adalah Allah yang berkuasa, yang memberikan kita kemenangan demi kemenangan, yang memberikan kita kesembuhan demi kesembuhan, dan pelepasan demi pelepasan. Kita angkat pujian kita memasuki ibadah gerbangnya. Pujian kita apa yang tak pernah dipidanakan. Dan undang semua kita untuk bangkit. Yeah.
Dari sini saksian gimana di 3 hari yang lalu anak saya sakit. Kita bawa di Bayangkara. Kita ke sana itu Bapak Ibu, kita tidak punya uang maupun tidak punya biaya, dan di situ saya minta pertolongan pada orang tua, tidak ada yang menolong. Tapi saya minta pertolongan kepada Tuhan. Di situ dikasih kesempatan 3 hari untuk mengurus BPJS. Pada saat itu Bapak Ibu, anak kami belum ada NIK-nya, jadi belum bisa buat BPJS. Baru masih ada waktu 2 hari lagi. Kita tanya lagi apakah bisa dimasukkan di kakak, karena kami belum satu kakak dengan istri. Jadi bisa, yang penting ada NIK-nya gitu. Jadi kita urus itu secara singkat. Saya tidak tahu di hari pertama uang berobatnya itu, sore kita tanya berapa, udah 1 juta lebih. Kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan. Hanya minta tolong kepada Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, halal setia. Manusia sih punya mengecewakan, saudara. Tuhan itu sungguh baik, saudara. Di waktu yang tepat, siangnya waktu saya pulang, dia urus kakak, dia masukkan siangnya di dibuat, sorenya udah ada NIK-nya, saudara. Di situ saya langsung ke ini pendaftaran. Mereka bilang supaya kita ajukannya, semoga bisa, katanya. Nyoba. Dan puji Tuhan, paginya jam 8 saudara, saya ditelepon, saya datang di pendaftaran dan dibilang ini apanya, BPJS-nya sudah. Keluarga pastor dan jemaat Tuhan sudah mendukung kami dalam doa. Wah, kami boleh sembuh berkat Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Seperti saya mau nyanyi lagu di setiap musim hidup, tak pernah kau
Sabarnya Tuhan tolong kami. Tuhan, Kau ada di tempat ini, itu semuanya rencana Tuhan. Percayalah, jika dulu Tuhan tolong saya, masa hari ini juga Tuhan tidak tolong. Di saat itu, saya tidak tahu kepada siapa saya minta tolong. Dan ketika itu, Bapak Ibu, kita berdoa sama saya, Tuhan tolong kami kayu nyanyi lagu ini. Hanya di tempat pertolongan kami. Tidak tahu kemana kami minta tolong, saudara. Keadaan juga tidak ada. Dan itu semuanya mujizat Tuhan. Tuhan sediakan di waktu yang tepat. Memang Tuhan itu tidak, saudara. Kalau kita hidup dengan Tuhan, setia dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, walaupun itu dalam proses, saudara. Tapi saya sangat berterima kasih kepada Tuhan. Di saat dikasih sudah tidak membayar apapun, saudara. Itu sangat sungguh baik Tuhan. Dan kami pulang dan kami tiba di rumah. Karena saya sudah ketawa-ketawa, itu semuanya anugerah Tuhan. Saya bilang, istri saya ini, dia selalu khawatir atas kebaikan Tuhan. Jangan khawatir, kau bilang, imani saja, jangan takut. Dulu kita ditolong Tuhan, masa hari ini kita tidak ditolong? Terkadang saya terlalu marah sama dia. Bilang, kamu jangan begitu, jangan sok ini, percaya saja Tuhan ada bersama kita. Jangan takut. Jika hari ini Tuhan memberikan pertolongan, ada saatnya nanti Tuhan akan berikan. Dan di situ di waktu yang terbaik memang Tuhan sediakan, saudara. Di hari itu juga kita pulang, BPJS-nya sudah aktif. Itu sangat mujizat, saudara. Dan kami bisa pulang. Kalau seandainya kita tidak punya BPJS, kita tidak tahu gimana pembayarannya. Tapi itu semuanya karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, saya mohon doakan keluarga kami supaya kami selalu kuat, baik dalam badai apapun, tetap mengingat Tuhan. Kapanpun kami di dalam keadaan sesak, mari doakan kami sehingga kami terus dalam pertolongan Tuhan. Apapun rencana Tuhan nanti dalam kehidupan kami, biarlah Tuhan yang senantiasa memberkati kami. Begitu kisah kesaksian saya. Puji Tuhan. Semoga keluarga diberi kekuatan dan juga dirinya semakin dipulihkan, diberikan kesehatan yang sempurna. Saya undang kor kaum wanita untuk maju ke depan untuk menjadi Tuhan. Kor kaum wanita untuk maju ke depan.
Yes. Kita akan masuk dalam doa firman Tuhan. Sebelum kita angkat penyembahan kita dengan apakan kuat. Saya kita undang Bapak dan Ibu.
bersyukur padamu pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bersyukur kepada Engkau Tuhan. Dengan hati kami Tuhan, dengan hidup kami Tuhan, kami mau bersyukur dan bersyukur kepada Engkau. Kami ingin mempersembahkan hidup kami semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang terbaik dan terang kami Tuhan. Angkat syukur kita ke hadapan-Mu, angkat sembah kita kepada Dia. Angkat syukur, angkat penyembahan-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemudahan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang masih Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Kami bisa melewati kehidupan kami hari demi hari Tuhan, bulan demi bulan Tuhan, tahun bahkan demi tahun Tuhan. Kami bisa melewati itu semua Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Terimalah Tuhan ucapan syukur kami kepada Engkau saat ini Tuhan. Terimalah Tuhan menjadi tumpah yang berbau harum bagi nama Tuhan. Kiranya kami semua Tuhan layakkan Tuhan, kuduskan Tuhan, dan berikan kami kemenangan dari kemenangan daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, terima kasih Kristus. Ibu Lilis yang akan memimpin dua firman Tuhan dan persembahnya sudah dijalankan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat begitu besar kasih anugerah-Mu ya Bapa. Terima kasih segala penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa hingga saat ini. Kami bersyukur buat semua kebaikan-Mu ya Bapa, karena dalam hidup kami ada di dalam-Mu ya Bapa. Mari Engkau tuntun di setiap langkah dan kehidupan kami ya Bapa. Engkau Bapa yang bertindak dalam segala hal yang tidak mampu kami lakukan ya Bapa. Engkau Allah yang Maha tahu segala sesuatu di dalam kehidupan kami Bapa. Kami serahkan seluruh jiwa dan roh kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Engkau lah Bapa yang setiap saat menyertai kehidupan kami ya Bapa. Bapa, kalau saat ini Tuhan di mana Bapa kami ada di antara kami yang sakit, Engkau tumpangkan tangan kasih-Mu Bapa. Pulihkan Bapa dengan bilur-bilur darah-Mu Bapa, Engkau sembuhkan. Jika dalam keadaan perawatan Bapa, Engkau berkati Bapa tangan-tangan tim medis Bapa. Begitu juga Tuhan obat-obatan yang dikonsumsi Bapa. Berkati Bapa agar kami mereka Tuhan menemukan pemulihan Bapa. Jika di antara kami Tuhan ada dalam kekurangan, Engkau cukupkan Bapa. Kami percaya Engkau mencukupkan segala sesuatu apa yang kami butuhkan, karena segalanya Bapa tersedia bagi-Mu ya Tuhan. Jika kami Tuhan di dalam kelemahan, Engkau berikan kami Tuhan kekuatan. Kami berharap kekuatan daripada-Mu Bapa. Jangan pernah tinggalkan kehidupan kami Bapa, karena tanpa-Mu kami sudah sanggup berjalan bahkan selangkah pun demi langkah Tuhan. Tapi kami percaya bahkan sangat berharap pada-Mu Bapa, karena Engkau Bapa pengharapan kami.
kehidupan kami harapkan dan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Tuhan, bukakan tingkap-tingkap langit surga-Mu di dalam kehidupan kami pribadi, jemaat terus pribadi Bapak, keluarga lepas keluarga Bapak. Cukupkan kami Bapak sebagai orang tua untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kami Tuhan, dengan kasih, dengan tingkap-tingkap langit surga-Mu yang terbuka Bapak. Tidak kami Tuhan mampu Tuhan mendidik ataupun memberikan Tuhan apa yang dibutuhkan oleh anak-anak yang Kau titipkan bagi kami ya Bapak. Mari tumpangkan tangan kasih-Mu Tuhan, berikan Bapak kesehatan, kekuatan yang luar biasa daripada-Mu ke kami pribadi lepas pribadi ya Tuhan. Tuhan, kalau sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Bapak, mari urapi Bapak hati dan pendengaran kami Tuhan, agar firman-Mu mampu sanggup kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu Bapak. Kami tidak hanya sebagai pendengar-pendengar, tapi kami adalah Bapak pelaku firman-Mu ya Bapak, yang sanggup menyaksikan begitu besar kasih karunia-Mu, dan kami Bapak sanggup selalu bersyukur dalam segala hal. Apapun Bapak keadaan kami dan dimanapun kami berada, kami selalu berserah dan mengandalkan Engkau ya Bapak. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Bapak, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Bapak. Urapi berkati lidah dan bibir hamba-Mu Bapak, agar di setiap perkataan-perkataan yang disampaikan Bapak adalah keluar oleh Roh Kudus-Mu dan firman-Mu Bapak. Berkata-katalah Bapak dalam hamba-Mu Tuhan, agar kami Tuhan sanggup melakukan dan mampu melakukan kehendak-Mu ya Bapak. Ampuni kami Tuhan setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan. Ampuni segala dosa-dosa kami Bapak, yang kami sengaja maupun tidak, supaya jangan tidak menghalang setiap berkat dan kasih karunia yang Kau berikan kepada kami Bapak. Tuhan, mungkin juga Tuhan persembahan yang kami berikan Tuhan, Engkau berkati Bapak persembahan itu Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu Bapak, untuk melakukan pelayanan-pelayanan itu Bapak. Kami siapkan Tuhan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya menyapa saudara dari mimbar, karena hari ini adalah harinya Tuhan untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Terima kasih saudara bisa sempat menyiapkan waktu untuk beribadah. Karena apa? Beribadah itu adalah sesuatu keuntungan bagi diri kita hari ini dan bagi diri kita besok atau di kemudian hari. Puji Tuhan. Bagaimana kabarnya Bapak Simanjuntak? Mantap tuh hidup ini? Mantap. Mantap. Anda baru pertama kali mengalami. Kami ini semua sudah mengalami banyak. Mungkin ini berapa ratus juta? Buat si Dayu nangis dia. Inilah hidup. Mantap. Bersama dengan Tuhan. Kita gak bisa minta bantuan siapapun. Ada kalanya kita harus sendiri. Ya gak? Ada kalanya kita harus sendiri. Orang tua mana yang bisa dimintain? Orang tua ada kempang kempis. Gak bisa. Orang yang sudah berumah tangga harus bisa bertanggung jawab atas dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, walaupun dalam keadaan mepet kayak apapun harus bisa. Saudara, kami anak pendeta 4, tapi kami sakit jantung dari 2005 sampai 2017. Biaya pengobatan per bulan 3,5 juta, belum mobil, belum supir, belum bensin, belum makan ke Bandung. Santosa, Raja Wali, Romeos. Apa kita nangis di sini? Jemaat, patungan yuk bantuin kami nih anak pendeta mau bawa bapak kami ke rumah sakit.
Bapak-bapak lu, kenapa gue yang harus tanggung jawab? Gue juga punya bapak di rumah yang harus gue tanggung jawabnya. Dari situ saya bilang sama adik-adik saya, ayo berjuang. Kita anak pendeta, kita harus kerja. Jangan mengharapkan belas kasihan orang. Karena tangan yang di bawah tidak semulia tangan yang di ada Denny itu. Denny di sini jadi pekerjanya Tuhan, dapat PK, dapat amplop, kerja. Jen kerja, anakku dua tanggung jawabku, bukan tanggung jawab jemaat. Apalagi anak saya 3, bukan tanggung jawab Anda jemaat, tanggung jawab saya dan suami. Karena itu yang menjadi bagian kita. Supaya kita semangat bekerja. Iman boleh kuat, tapi jangan malas. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Iman tanpa pekerjaan gak akan turun duit dari langit, bro. Kita harus bekerja apapun. 2017 papi saya meninggal, saya harus di sini. Suami saya dalam keadaan bangkrut, jadi kuli, jadi sales telkom. Dengan penjualan 3 bal. Saya sudah putar otak. Istri memang lebih pusing pikirin biaya. Walaupun anak cuma 1. Kami gak punya mobil untuk pulang pergi. Kami gak punya bensin untuk pulang pergi. Kami gak bisa bayar ekor untuk pulang pergi. Tapi ketika kami bertekad di dalam Tuhan, ya, saya beriman, tapi saya bekerja. Orang labora, ada orang makan orang apa, orang makan di Hongkong, lapar, ngeli. Bekerja, apa yang bisa terjadi? Pak Erwin jadi kuli, tidak digaji, hanya bayar komisi 5.000 per bal. 5.000 rupiah per bal. Kalau dia jualan 15.000 buat apa? Beli grejek sama garam buat lauk makan. Saudara, kami harus kontrak rumah 800.000 per bulan, rumah petak. Karena rumah warisan Pak Erwin dijual sama adiknya dengan harga 275 juta. Hebat ya? Hebat. Nangis kalau saudara dengar cerita saya. Kalau saya udah di situ udah bingung. Ambil tali gantung diri. Tapi apa yang Tuhan perbuat? Ketika kita sungguh-sungguh melayani, ketika sungguh-sungguh bekerja, 3 bal jadi 1.000 bal. Saudara itu 5.000 kali 1.000. Bulan depannya 5.000 bal. Emang gak dibantuin Tuhan? Dibantuin sama Tuhan. Orang yang mau bekerja, orang yang sungguh hatinya di hadapan Tuhan, dibantuin sama Tuhan. Bahkan alam semesta ini mendukung kita untuk ayo cepat diberkati, ayo cepat diberkati buat pelayanan, ayo cepat diberkati buat pelayanan. Tapi hanya orang yang cuma, Win, doa puasa ya Win, please doa puasa, langsing yang ada. Dompetnya tetap kempes. Karena tidak ada pekerjaan yang harus kita kerjakan. Belajar menghidupi diri sendiri. Saya mau belajar menghidupi pelayan teknik. Sampai saya punya moto gini, Mi, saya mau jadi pendeta, saya mau jadi gembala, tapi saya nggak mau jadi pendeta miskin. Kalau saudara bisa ketemu papi saya, mami saya di surga, saya bilang gitu. Saya nggak mau jadi pendeta yang miskin. Cukup mami dan papi yang miskin, saya tidak. Saya bilang begitu. Kenapa? Kami ingin semua orang diberkati lewat pelayanan, lewat pekerjaan. Saudara boleh tutup tangan, tapi Tuhan buka tangan. Saudara bisa menghambat berkat. Jangan kasih ke gereja, gak apa-apa. Tapi Tuhan bisa kirim berkat. Yuk, cepetan. Gitu. Jadi, saya sarankan, saudara, jemaat, hamba Tuhan harus bekerja. Biayai diri sendiri. Rasul Paulus jadi apa? Tukang tenda. Dia bikin tenda untuk menghidupi dirinya sendiri walaupun dia tidak punya istri. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri tanpa minta jemaat yang pelayanan. Saya bilang sama jemaat kan, ayo saya open donasi nih.
buat anaknya Bapak Simanjunta lewat dana. Bapak nih jemaat pada ngirim gak nih? Bapak Gembala ngirim, diakonia ngirim, jemaat pada ngirim belum nih? Belum. Saya buka donasinya loh Pak. Saya infokan terus, ada di kamar ini, ada di sini, karena saya nggak bisa pergi, karena memang saya nggak bisa pergi sendiri dengan ketiga anak yang harus saya urus di rumah, nggak bisa. Saya pergi sendiri ke Bayangkara. Jadi hidup ini memang harus diprogram ya, amin Bapak-bapak, amin. Tidak ada kata terlambat program hidup Anda. Anda adalah kepala rumah tangga. Ada apa? Harusnya punya BPJS ya, gawe BPJS, harusnya gawe akte lahir ya, gawe akte lahir. Anak saudara bukan anak kucing, gak punya akte lahir. Saya suka ketawa, gak punya akte lahir. Hah? Mendingan anak kucing kali yang di kota tuh, yang di pet shop ya, anak anjing punya akte lahir, punya keturunan apa lah itu ada lagi. Ya anak dia anak menungsa lah akte lahir, bingung saya. Harus program itu harus berjalan. Sebagai bapak rumah tangga yang baik, harus bekerja untuk hidup saudara, bukan hanya untuk berdoa dan puasa. Iman kuat, perut lapar saudara, amin. Saya pas ini berdiri di atas iman kepada Allah. Iman itu apa sih? Ibrani 1 Ibrani 11 Ibrani 11 ayat 1. Iman itu apa sih? Bukan tetangga kita yang namanya Pak Iman ya, atau pacarnya yang namanya Iman. Berdiri di atas iman. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman, amin. Iman itu dasar, fondasi. Segala sesuatu yang ada dasarnya itu pasti kuat. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Anehnya begini orang Kristen. Orang melihat dulu ya, baru percaya. Kalau orang Kristen beda. Belum tahu apa yang di depan, dia sudah beriman, pasti dia punya. Amin. Belum tahu apa yang terjadi di depan, pasti dia ada. Amin. Karena dia tahu dia punya iman kepada Tuhan. Dia punya iman kepada Allah. Jangan takut, jangan khawatir. Saya bisa ngomong begitu, saya juga nangis saudara lagi bangkrut mah. Utangnya akeh. Utangnya banyak nih Bang, harus dibayar. Mobil diambil, motor hilang, waduh. Jangan jadi kayak saya. Nanti gendut. Iman adalah dasar, fondasi. Hidup kita harus difondasikan. Sebuah bangunan apapun porsi aja ada fondasinya biar kuat diduduki. Harus. Dan bukti itu apa ya? Kenyataan, real. Jangan saudara bilang enggak mungkin itu. Selama saudara bilang enggak mungkin, sampai kapan lu tetap enggak? Tapi ketika saudara bersemangat, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Pujilah iman, beriman. Kita tadi tokonya, sudah di mana? Roma 4 ayat 20 sampai 21. Mari kita baca. Roma 4 ayat 20 sampai 21. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa saja yang telah dijanjikannya. Siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Kita scroll ke atas ayat 19. Kita scroll ke atas, kayak ikat ya, scroll ke atas. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa suhu tubuhnya sudah sangat lemah dan karena usianya kira-kira 100 tahun, bahwa rahim Sarah telah tertutup. Siapa dia? Abraham. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali siapa? Anak-anak.
janji. Kalau kita pelajari Alkitab kita perjanjian baru sampai perjanjian lama sampai perjanjian baru, kita itu ada 30.000 janji Allah untuk kita umat yang percaya. Untuk kehidupan kita. Imannya tidak menjadi lemah walaupun tubuhnya lemah. Siapa yang di sini imannya kuat tapi tubuhnya lemah? Kena angin setitik, masuk angin. Kena hujan setitik, buyar. Salah makan sedikit, karena apa? Memang inilah yang menjadi kita ini fana, tetapi iman itu kuat. Kenapa? Kita punya janji kepada Allah. Allah selalu berjanji kepada kita untuk hari ini dan selama-lamanya. Amin. Jangan takut ibu bapak. Pak Simanjuntak terus semangat. Hayo, pelayanan, cari pekerjaan Pak. Biar bapak jangan berharap sama orang, tapi berharap sama Tuhan, tapi juga punya sesuatu yang bisa kita andalkan untuk kehidupan kita. Gak salah hamba Tuhan bekerja. Saya lebih senang hamba Tuhan bekerja daripada hamba Tuhan kerjanya. Yo, jemaat patungan, tuku obat pel. Yo, jemaat patungan, tuku kipas angin. Orang apa senang kita kayak kodong? Kita senangnya ayo, jemaat semua kaya raya. Diberkati Tuhan pekerjaannya bagus. Saudara mau nimbang boleh agak nimbang kebangetan. Kita harus berdiri di atas iman. Kenapa? Iman itu berguna untuk hari ini. 2 Korintus 6 ayat 2. Bagaimana iman itu berguna untuk hari ini? Karena iman yang ada di dalam hidup kita mengandung janji keselamatan. 2 Korintus 6 ayat 2. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Tapi yang pertama apa dulu? Berkenan. Ayo. Kalau Tuhan sudah berkenan dalam hidup kita, Dia akan mendengarkan apanya kita? Doanya kita, keluhannya kita, ucapannya kita, tangisannya kita, ucapan syukurnya kita. Kalau aku berkenan, maka pada hari ini aku akan mendengarkan engkau dan menyelamatkan engkau dan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan. Jadi iman kepada Tuhan punya janji untuk hari ini adalah hari keselamatan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kemarin waktu ada kecelakaan di tol Ciawi ya ada tol Ciawi. Saya tuh punya suami kalau pulang pergi luar kota saya was-was. Bayangin Sabtu Minggu begitu. Saya was-was. Lah dia kagak salah juga ditabrak dari belakang toh. Ya enggak? Dia lagi bayar ekor ditabrak dari belakang mau ngapain? Ya kan mending hidup. Mati. Lah saya jadi janda. Mending janda kembang itu janda gendut. Ntar gak ada yang mau. Udah gak bisa kenal lagi. Nah, saudara, yang dikasih Tuhan, penyelamatan itu menjadi milik kita. Asal hidup kita berkenan, Dia akan mendengarkan apa yang kita doakan. Dia akan menolong kita. Penolong kita yang luar biasa. Kadang-kala terlambat sepertinya, tapi Dia selalu tepat. Kadang-kala kita harus berair mata, berurai-urai, tapi kadang-kala itulah waktunya Tuhan. Katanya waktu Tuhan waktu yang terbaik. Waktu Tuhan waktu yang terbaik biar di dasar. Saudara, kalau kita mau main bola basket itu, kalau semakin ditekan bola itu ke bawah, melambungnya semakin tinggi. Tapi kalau cuma diputar-putar doang, nggak dapet poin. Dia nggak ngomong ini ya. Itu bola basket. Begitu kita angkat bola, melambungnya semakin tinggi, masuk keren. Masuk ke net langsung. Tapi kalau cuma diputar-putar doang, kagak ada poinnya. Jadi iman kita itu mengandung janji keselamatan.
keselamatan untuk hari ini. Dan iman kita juga mengandung janji pertobatan. Bagaimana orang harus bertobat? Ibrani 3 ayat 7 dan 8. Bapak Ibu mungkin kalau ngomong lemes, lemah lembut, hati-hati. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suara Tuhan, apa? 8. Jangan keraskan hatimu, seperti waktu dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Jemaat Tuhan yang kasih Tuhan, bila kita mendengar firman Tuhan, mari kita bertobat. Jangan keraskan hatimu. Ayo, mulai yang tidak baik disingkir-singkirin. Kalau saya mungkin lemak jahat, disingkir-singkirin. Aduh, nanti makan bakso pakai 3 sapi. Godaan-godaan nih, pertobatan. Ada janji keselamatan. Jangan keraskan hati bila firman itu menegur. Amin. Oh ya Tuhan, terima kasih. Saya itu Tuhan. Itu yang kata Yesus ngomong, saya itu, aku itu. Karena apa janji Tuhan adalah janji keselamatan, janji pertobatan. Ada juga janji yang Tuhan berikan bagi kita ketika kita beriman. Janji penyertaan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Penyertaan Tuhan yang tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Walaupun apa yang terjadi saudara, kita butuh penyertaan Tuhan. Kita butuh satu lindungan dari Tuhan. Kita butuh sesuatu yang harus kita rasakan kasih Tuhan. Jangan biarkan hidup kita ini hampa, kosong, tanpa Tuhan. Saudara bisa main TikTok, saudara bisa nyanyi, saudara bisa karaoke, saudara bisa pergi senam sama teman-teman, saudara bisa berenang, saudara pernah bisa pergi jalan-jalan, saudara pernah bisa pergi kemana-mana. Tapi kalau tidak ada penyertaan di dalam Tuhan, hampa. Saudara, orang sekarang cari sesuatu yang bisa menyenangkan, tetapi itu sementara. Sebab apa? Janji Tuhan pada kehidupan kita di Ibrani 13 ayat 8. Kalau Ibrani 13 ayat 8 adalah janji penyertaan. Yesus Kristus tetap sama. Amin. Siapa yang suka berubah? Saya. Besok baik senyum, bentar lagi galak. Apalagi kalau lapar. Galaknya keluar. Kalau udah kenyang, ngantuk. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selamanya. Ini janji Tuhan. Ini iman yang kita harus pegang bahwa Tuhan Yesus tetap sama. Iman dari Abraham sampai kepada saya. Mungkin nanti sampai anak saya, jangan mungkin anak saya juga mewarisi iman yang sama. Karena kita butuh penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan tolong saya. Besok Tuhan tolong saya. Minggu depan lebih ditolong Tuhan. Bulan depan ditolong Tuhan. Amin. Amin. Pak Panjari Makhluk semangat. Tidak nanti hari ini. Kopinya 2 Om. Satu ceret jangan Om. Nanti kita sama-sama ke rumah sakit. Dan iman yang kita pegang di dalam Tuhan adalah iman yang mengandung keberhasilan. Saudara baca ya, Mazmur 1 ayat 3. Iman yang kita pegang adalah iman yang mengandung keberhasilan. Mungkin di awal-awal kita gagal. Mungkin di awal-awal kita dalam keadaan yang tidak enak. Tapi ia seperti pohon. Siapa? Saya dan saudara. Amin. Ganti pakai namamu. Ibu Fitri seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, dan apa saja yang diperbuatnya pasti semangat dong, berhasil. Berhasil. Anakku berhasil punya mantu. Amin. Anakku lulus kuliah bisa kerja yang baik. Amin. Anakku bisa, cucuku bisa, masa depanku ada di dalam mereka. Mereka bisa diangkat Tuhan sebagai bintang yang menyinari kehidupan saya dan saudara. Anaknya siapa? Oh, itu anaknya Om Purba. Cucunya Om
tidak kaya raya, tapi mami papi bangga punya anak-anak yang takut akan Tuhan. Sampai kalau bos kami itu di kantor bilang ini, kalau kami kerja, saya kerja Pak, saya orang Haubris, orang kampung Pak, cuma minta saya kerja. Saya sih udah pernah kerja belum? Waktu gadis, nggak tahu. Kerja. Kami lulus SMA kerja sambil kuliah. Kenapa kalau nggak sambil kuliah? Kalau nggak sambil kuliah kita nggak bisa masuk ke bagian yang kita ingin. Tapi ketika kita sambil kuliah ya kita sambil kerja karena duitnya ada, gitu loh. Ya begitulah hidup ini. Memang banyak masalah. Jadi ketika kami bekerja bos kita bilang ini, dasar lu anak pendeta, jujur banget. Apalagi kalau saya pegang perpajakan saudara, itu 2 buku. Perpajakan tuh nggak ada yang pakai 1 buku, 2 kan. Dia bilang begini, susah punya pegawai anak pendeta terlalu jujur. Jadi apapun yang diperbuatnya pasti berhasil karena saya dan saudara ditanam di tepi alirannya Tuhan. Di tepi alirnya Tuhan. Bagaimana akar kita dari mana? Jangan kita ditanam di tepi aliran Tuhan, akar kita kemana-mana. Jangan tetap di dalam Tuhan. Sebab ini janji sih apa yang diperbuatnya pasti berhasil. Pastor yang mengalami enggak apa yang diperbuatnya pasti berhasil? Enggak, belum. Sudah jadi pegawai, jadi pengusaha, enak aja. Jadi pegawai kan gajinya cuma berapa? 5 juta, segitu. Enggak mau saya mau. Kurang. Saya mau jadi pengusaha, menggaji diri kami sendiri, ya enggak? Boleh ya? Ya boleh ya. Jadi guru bayarnya berapa? Jadi guru bayar misalnya bayarannya berapa? 3 juta. Saya nggak mau. Saya harus menggaji diri saya sendiri sekebutuhan saya. Karena apa? Saya ditanam di aliran air berkatnya. Dan apa yang saya buat pasti berhasil. Yes. Asal hidup kita ada di dalam iman dari janji itu Tuhan. Kalau iman kita janji Tuhan ada untuk kehidupan hari ini, iman kita juga berguna untuk hari esok. Masa depan kita, Matius 6 ayat 34. Matius 6 ayat 34. Kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena apa? Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukupkah untuk bisa enggak? Bisa ya. Jemaat GPD Maranatha harus bisa. Punya mental baja walaupun badannya tidak besar. Kuat, semangatnya kuat, cari uang, cari hepeng, kerja apapun yang bisa dikerjakan kerjakan. Asal jangan jual narkoba ya, awas. Nanti saya duluan yang lapor ke polisi. Kerja yang baik, yang halal, pasti Tuhan berkati. Ya Bu Yati, ya Bu, single parent ya Bu. Mama yang kuat di belakang itu, badan boleh kecil, tapi duitnya banyak. Amin. Jangan khawatir. Jangan khawatir karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dan Allah juga menjamin kita untuk hari esok lebih baik daripada hari ini. Amsal batu juga. Amsal dan jasa kemudian. Karena kita mau kondangan, jadi jangan lama-lama nanti nggak bisa tidur siang. Sebab Amsal 27 ayat 1 sampai 2. Allah yang menjamin hari esok kita. Janganlah memuji diri karena hari esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau, bukan dari mulutmu yang tidak kau kenal, dan bukan dari dirimu sendiri. Artinya apa? Hari esok Tuhan yang pegang, dan orang lain tuh akan bengong lihat kita. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa ya dia berhasil? Karena apa? Dia yang memegang tangan kita.
menuruti apa yang aku mau susah. Saudara, saya berantem sama suami saya ketika saya pindah ke Hoplis. Bapak si Mandinta sih mau pindah ke Hoplis, saya mah gak mau. Sorry, gak mau saya. Berantem sama suami saya. Enggak, aku di sini aja. Temanku banyak di sini. Gerejaku enak di sini. Besar, pada semangatnya. Walaupun saya cuma pengerja juga nggak dapat PK, nggak dapat khotbah di pemuda, nggak dapat persembahan, khotbah di sekolah minggu nggak dapat persembahan. Semoga mami gembala saya tahu ya. Khotbah di wanita nggak pernah dapat persembahan, di kaum pria nggak dapat persembahan emang. Apalagi khotbah di umum, 0, 0. Kami nggak minta PK, kami nggak minta persembahan kasih. Kami orang yang bekerja. Saya bilang ini saya terima, saya kembalikan untuk kas pemuda. Saya terima, saya kembalikan untuk kas sekolah minggu. Saya terima, saya kembalikan buat kas wanita. Saya terima, saya kembalikan buat kas kaum bapak. Saya terima buat kas gereja. Sombong nggak? Sombong saya. Padahal saya juga kagak punya duit. Tapi saya bilang ini Tuhan, ketika hati saya memberkati pekerjaan Tuhan, Tuhan langsung terpesona. Lagu dangdut TikTok kalah terpesona. Aku terpesona, kata Tuhan. Saya keluar negeri gratis, saya nginep gratis, saya makan di tempat mewah gratis. Tidak ada keluar uang sekalipun. Kenapa? Tuhan terpesona dengan hidup kita. Karena hari esok itu Tuhan punya. Elis, Erwin, jangan keluar dari gereja ini. Nanti kalau papi mami mati, kalianlah yang jadi gembala di sini. Ya kalau cepat matinya. Kalau lama, lah gue jadi pekerja seumur hidup ya kapan jadi gembala ya? Bercanda ya Bi. Dia tahu dari Facebook. Saya berharap sama Tuhan, hari esok saya ada jaminannya. Oh saudara, saya punya anak 2 putri ini. Aduh, pengeluaran anak perempuan. Pak Omri tahu pengeluaran anak perempuan ya Pak? Itu belum beli jepit. Belum beli baju. Mau banget mahabin. Mana doyan banget nyusu, doyan banget makan. Waduh. Pampersnya kayak Indomaret. Baru-baru. Susunya otak-otakan. Waduh. Saya gak bisa berpikir, ya Tuhan, cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Cukup enggak ya? Udah urusan tisu aja, tisu basah tisu kering aja udah urusan kan. Ampun, punya anak perempuan 2 ya. Beruntunglah kalian yang punya putri-putri, punya tabungan. Tabungan jangka panjang, karena Tuhan tahu hari esok. Itu benar-benar saudara. Saya tuh sampai kadang-kadang, ya ampun Tuhan, kok boros banget ya saya? Ya enggak sih, emang kebutuhannya. Begitu. Tuhan yang memegang hari esok. Saya suka berpikir, ini bocah ya, enak temen pikirnya ya. Enak temen kamu ya di sini ya. Aduh bahagia banget. Udah kalau hari Sabtu, hari Minggu, hari Rabu, udah dipegang sama jemaat, digendong ke sana, digendong ke sini, ayo. Seneng banget ya. Saya nggak usah bayar babysitter. Gratis. Tapi saya tahu masa depan saya ada di dalam tangan Tuhan. Saya tahu ketika saya berdoa, Tuhan kalau kau sediakan saya 10 orang putri, mampukan, amin, mampukan, cukupkan, harus, karena ini sebuah tanggung jawab. Allah yang menjamin hari esok kita, jangan takut ya saudaraku. Tuhan Yesus baik. Yeremia 33 ayat 3. Yeremia 33 ayat 3. Saya akan bacakan saudara. Beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat 3. Berserulah kepadaku maka aku akan menjawab engkau. Amin. Berserulah kepadaku, serukan kepada Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahu kepadamu hal-hal besar dan yang tidak terpahami. Ya ini hal-hal yang tidak kau ketahui. Saudara, Tuhan punya rencana besar dalam hidup saudara dan saya. Mungkin kita tidak tahu saat ini apa
sembuh, nggak bisa cari uang. Demikian juga kalau kita nggak sejahtera, nggak ada keamanan, baru keluar rumah ditodong orang. Gimana coba? Mobilnya diambil, motornya diambil. Tapi Tuhan kasih kita kesejahteraan dan keamanan yang sini tidak. Tuhan janji sama kita hari ini Dia akan pulihkan kehidupan kita. Orang-orang yang tidak mengeraskan hatinya kepada Tuhan, Dia akan memberikan berlimpah-limpah. Ayat yang ke-7. Agak meriang biar sakit, panas. Aku akan memulihkan keadaan Yehuda dan Israel, dan aku akan membangun mereka seperti dulu. Ayat 8. Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku, dan aku akan mengampuni mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan dosa dan memberontak terhadap aku. Ayat yang ke-9 terakhir. Dan kota ini akan menjadi pokok kegirangan. Haur gelis akan jadi pokok kegirangan, ternama, terpuji, terhormat bagiku di depan segala bangsa di bumi, dan segala yang mendengar tentang kebaikan yang kau lakukan kepadanya, mereka akan terkejut dan gemetar karena segala kebaikan dan karena segala kesejahteraan yang kulakukan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan keraskan hati. Mari kita kembali kepada iman. Mari kita percaya janji Tuhan, walaupun sulit, prosesnya sukar, tapi di ujung sana ada kebahagiaan, kesejahteraan menanti saya dan saudara. Saudara percaya sungguh-sungguh saja. Jangan ada yang tawar hati. Jangan ada yang punya hati yang tidak benar di hadapan Tuhan. Buang semua dosa. Hormatilah keluargamu. Bila ada istri di sebelah, hormatilah dia. Bila ada suami di sebelahmu, hormatilah dia. Jangan dibilang, suami saya mah on, nggak bisa cari duit. Atau istri saya mah cerewet, nggak bisa ngatur keluarga. Apapun yang kita kerjakan hari ini, mari kita pegang janji Tuhan. Mari saudaraku, mari kita melangkah berdiri di atas iman yang tinggi. Saya undang untuk para pemain musik, sehingga bantu saya untuk memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kuatkan kami di dalam Tuhan. Buat hati kami percaya. Buat hati kami beriman kepada Tuhan. Dengan segala apa yang kami alami, masalah-masalah yang kami alami, tetapi ku tahu Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi kami. Amin. Akan ujian ini, kita tidak tahu akan hari depan kita.
Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kedua. Kita angkat pujian memasuki gerbangnya. Kita masuk dalam pengumuman gereja atau warga gereja. Ibadah hari Rabu atau ibadah tengah minggu, kita diundang ibadah ucapan syukur dari keluarga Bapak Yanto Hermawan untuk ruko barunya ya. Hari Rabu tanggal berarti 12 ya. Tanggal 12 jam 7 malam ya. Biasanya jam 6. Ini jam 7 malam ya, diundang ke ruko barunya ya. Jadi Bapak Ibu ancang-ancangnya, tahu kan Kako? Makan 5 FM, terus tokonya yang lama, terus aja sampai Tugu. Terus ke ikan bakar. Nah, dari ikan bakar itu lihat sebelah kiri. Nanti ada gedung 2 lantai. Nah, disitulah kita akan beribadah ya. Jam 7 malam ya. Jangan lupa ya, jam 7 malam kita diundang untuk ucapan syukur, ibadah ucapan syukur keluarga Bapak Yanto. Untuk ibadah pemuda tidak ada perubahan jam 6 sore, dan ibadah minggu pun seperti biasa tidak ada perubahan. Yang berulang tahun dalam minggu ini ya. Selamat ulang tahun buat Tante Suni ya, buat Golman Siagian, buat Pembi Siagian, buat Pembi Sianipar, Ibu Kartini, dan terakhir adalah Fines Maleke ya. Selamat ulang tahun yang berulang tahun, Tuhan memberkati ya, diberikan panjang umur dan kesehatan. Doakan untuk bangsa Indonesia, Kota Indramayu, Kota Ubin, jemaat yang sakit ya. Tante Nok hari Senin jadi ya, jadi doakan untuk operasi mata Tante Nok hari Senin ya, biar dia diberikan apa ya, sukacita ya. Kalau minggu lalu dia kaget karena tiba-tiba tanpa pemberitahuan, jadi dia panik, malah gak jadi gagal. Untung ini dipercepat di bulan Februari. Jadi doakan semuanya berjalan lancar. Kalau yang mau membantu silahkan langsung hubungi Tante Nok ya. Hari Senin besok beliau dan Yeri ya Tante jadi ya. Yeri dari pulang akan ditemani oleh Yeri ke mana? Pluto. Indramayu ya, Indramayu mau operasi matanya. Biar Tuhan berikan kelancaran, diberikan semuanya kebaikan. 3 minggu nggak boleh naik motor, nggak boleh kemana-mana. Coba bayangin ya. Itulah berarti opung Manalu juga sama ya opung ya. Iya itulah. Ya doakan jemaat yang sakit ya, terutama untuk Pipi Via
yang panas, ya batuk pilek, bahkan yang lainnya, ya doakan Bapak Ibu Gembala serta keluarga pastori. Laporan keuangan gereja saat operasi sekolah minggu ada 272.000, kencang banget, lapar ya. 225 kas pembangunan, kas diamoni ada 479.000, saldo kas pembangunan masih ya, belum ada pemberitahuan dari Pak Srianto dan Pak Jimmy. Karena upin-ipin baru kita ini bagian pembangunan. Ya, kas Natal ada 300, ini juga belum pembaruan ya yang kemarin. Saldo kas wanita 2.422.000 dan dana Lazarus 13.760.000. Terus yang mau nabung silakan ke Bu Sutina, yang mau dana Lazarus silakan ke Ciloni. Bisa panggilin Ibu Alit. Ada yang bisa? Ibu Alit kira-kira mau memberikan, mumpung waktunya masih ada ya, laporan Natal kita. Nah, ya sebentar, soalnya saya udah dari minggu kemarin besok terus, karena saya waktunya kemarin lama. Jadi minggu ini aja, tadi udah janjian hari ini, jadi nanti mau ditampilkan. Ya, kalau Bapak Ibu mau lebih detail nanti dikirim ke WA masing-masing kalau mau. Kami nggak mau ngeprint, soalnya kalau di print cuma ditaruh di kursi. Sayang ya, pemborosan uang, masih mending uangnya buat donasi, ya kan? Jadi lebih baik kalau yang mau nanti kami kirim per WA. Kalau di grup juga nanti ada yang bisa dulu, ada yang enggak, ya. Jadi enaknya per WA aja. Kalau mau Om Ded mau saya kirimin. Soalnya situ ada foto-foto, ada nota-nota, semua komplit, ya. Pemberitahuannya gimana? Bisa? Ya. Siapkan Ibu Alit. Duduk udah koma. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Saya mau memberi informasi mengenai laporan pertanggungjawaban dana Natal. Mohon maaf kalau ada keterlambatan. Sebenarnya ini sudah jadi pas dari Januari, cuma kadang kita lupa mau diinformasikan ke Warta. Jadi sebenarnya udah selesai di bulan Januari kemarin pas waktu penutupan panitia Natal, cuma lupa untuk diwartakan saja. Jadi nanti setelah saya wartakan nanti akan dikirim ke grup ya Bapak Ibu. Boleh di zoom dulu yang dari pertama. Ya. Jadi ini beberapa yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan, yaitu makan panitia Natal di Lembang waktu pertama kali datang ke sana. Maksudnya di tanggal 7 sampai 8 itu, di tanggal 7 ya. Terus makan yang lain-lain dan semua ya. Jadi ini semuanya sudah didetailkan ya. Terus ke bawah nanti bisa dilihat satu persatu. Dan ini ada banner atas dulu. Apa namanya? Oh ya, atas lagi. Jadi ini sebenarnya kalau yang sebelah kiri itu tuh rencana kita waktu itu, misalnya kayak banner itu kan 526.500, cuma nggak dipakai karena disponsori oleh keluarga Gembala. Terus bawah biaya hotel lainnya, kita kan rencanain misalnya dana-dana yang tidak terduga 1.200.000, tapi ternyata tidak ada dana tambahan. Tadinya kita mau makan pas siangnya sebelum closing market, kita mau ngasih makannya tuh nasi padang sebenarnya, cuma harga nasi padang di sana itu mahal ternyata. Akhirnya kami membeli paket sekalian tuh floating makan, dan di floating market itu jadi satu paket. Jadi di situ tuh ada 4.620.000. Jadi sebenarnya kalau dikalkulasi hampir sama sih.
Tadinya tuh kita pikir 1.275.000, padahal lebih daripada itu di sana kalau untuk nasi Padang. Jadi akhirnya pilih yang praktis dan yang paling murah. Akhirnya enak juga ternyata makanan di floating market itu ya, pas siang di floating market. Bawah dan susu untuk games dan lain-lain. Bawah udah selesai. Bawah. Nah, total biaya yang kita pakai untuk acara Natal di family gathering ya, family gathering itu 14.214.825. Jadi untuk 2 hari itu 14.214.000 bawah. Jadi untuk family gathering sendiri di sini ada nota-notanya yang kita pakai. Jadi sesuai dengan notanya itu tadi kan ada urutannya tuh, satu makan panitia Natal itu ada notanya sendiri. Semuanya udah dilampirkan nota-notanya. Oke, ke bawah. Ini pokoknya notanya bisa dilihat ya. Kalau yang nggak ada notanya, ada atas lagi. Nah ini biaya makan dari tanggal 25, terus tanggal 31 dan tanggal 1. Digedein lagi. Nah, atas. Nah itu 15 juta ya, dari 25, 31 dan tanggal 1. Nah, persembahan Natal yang kita biasa kasih di tiap bulan sekali, kan ada persembahan Natal itu didapat 2.677, janji Natal 28.200. Nah, jadi biaya Natal tadi yang tanggal 7 sampai 8 kan 14.214. Total biaya yang tanggal 25 Desember dan sampai tanggal 1 Januari itu 15.086.000. Nah, dari pemasukan dikurangi biaya-biaya tanggal 7 sampai 8, 25 sampai tanggal 1 itu totalnya berapa ya? Jadi itu sisa dana Natalnya 1.575.473. Jadi sisa dana Natal sisa dana Natal 2024 itu ada 1.575.000, dan ini yang nota Natal 25 sampai tanggal 1. Jadi ini semua ada notanya ya Bapak Ibu. Jadi tahun ini kita lebih rapi karena nota-notanya juga berikut kita lampirkan. Oke, itu aja dari saya. Nanti kalau mau dilihat bisa lihat di grup nanti, dan kalau ada yang mau disampaikan bisa disampaikan di grup Maranatha Family ya Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih untuk panitia Natal yang sudah menyampaikan seluruh pengeluaran dari Natal kita. Puji Tuhan ya, nggak nombok ya panitia, jadi masih ada lebih. Dan lebihnya itu yaitu beresin pagar, alam, parkiran, dan langsung ke kamar mandi ya. Puji Tuhan lah, pokoknya mah keren lah jemaat kita di Maranatha. Jangan lupa kita diundang ya jam 11 siang. Untuk ucapan syukur Ibu Natalia Christina Bain SSI yang melakukan ucapan syukur pernikahannya jam 11 siang di GKPH Polis. Ada lagi Pak Pri, pengumuman? Udah cukup? Ya, yang ulang tahun maju ke depan yuk. Jemaat kita sama-sama doakan. Mungkin kita nggak bisa kasih kado, tapi kita bisa kasih kado doa. Dan doa itu awet sepanjang masa. Hatiku percaya, hatiku percaya. Hatiku tolong dipanggil Baby Sherry, Ibu Amin. Hatiku percaya.
dan jemaat Tuhan. Kita arahkan tangan berkat kita untuk mendoakan saudari-saudari kita yang berulang tahun di minggu kemarin dan minggu ini. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Tuhan dapatkanlah yang terbaik Tuhan. Beri umur panjang, beri kesehatan, beri kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhannya Tuhan, Tuhan berkati. Terima kasih banyak, terima kasih. Terima kasih banyak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Semoga berkat Tuhan atas kehidupan saudari-saudari kami yang berulang tahun. Atas kami semua. Amin. 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 Bapak Gembala dan Pak Denny tolong angkat Tante Nok yang akan melaksanakan operasi besok Senin. Para Tante Noknya. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Nok yang akan melaksanakan operasi kepala. Tuhan tahu ibu ini bukan kekuatan, bukan ketenangan. Dia tidak panik menghadapi segala sesuatu. Semua akan baik-baik saja di dalam Tuhan. Amin, 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 amin. Ya dan amin. Tidak akan pernah gagal penyertaan Tuhan. Semua akan jadi, operasinya berjalan dengan baik, memberikan ketenangan dalam hati Tante Nok yang dari saat ini Tuhan ke depan Tuhan. Semua berjalan dengan penyertaan Tuhan, percaya dengan iman, semua baik adanya dan semua berjalan sempurna dalam nama Yesus. Kami doakan Tuhan untuk Tante Mening Tuhan. Jangan sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk Ibu Loni juga jangan sembuhkan dalam nama Yesus. Untuk untuk Bapak Bunhau juga di rumah Tuhan, jangan sembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk anak kami Stefano Simanjuntak disembuhkan di dalam nama Yesus. Untuk Tuhan Opung Manap dan Opung Purba sehat. Mereka adalah orang-orang tua yang diberkati Tuhan. Dia sehat, mereka sehat di dalam nama Yesus. Bahkan untuk anak kami Via dan Vivi sehat sempurna. Tuhan juga memberkati untuk jemaat Tuhan yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Berkati mereka dengan kasih dan kemurahan Tuhan. Yang membuka usaha, membuka toko, diberkati Tuhan. Yang mencari pekerjaan, diberi pekerjaan yang terbaik. Yang mencari masa depan untuk jodoh mereka atau apapun itu Tuhan, berikan yang terbaik. Tuhan, kami percaya hari ini dan hari esok ada di dalam tangan Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Dan kami beroleh janji itu penuh, bulat, melimpah atas kehidupan kami. Kami doakan untuk bangsa Indonesia. Kami hanya mampu berdoa Tuhan. Indonesia akan baik-baik saja di dalam tangan Tuhan. Indonesia akan makmur, akan baik, akan aman, akan sejahtera di dalam tangan Tuhan. Berkatilah bangsa ini. Berkati kota-kota, desa-desa. Berkati pemerintahan yang ada. Mulai presiden, wakil presiden, para menteri, sampai aparat terendah Tuhan. Mereka yang menjaga keamanan pun diberkati Tuhan. Jauhkan dari segala Tuhan bencana alam. Walaupun mungkin alam sudah tidak bersahabat, tapi kami percaya Tuhan ada tangan Tuhan yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Stevi Silitonga yang 4 Februari kemarin juga berulang tahun Tuhan. Tambahkanlah umurnya, sehatkan badannya, kuatkan imannya di dalam Tuhan, dan buat berhasil apa yang menjadi kerinduan hatinya Tuhan. Menjadi ibu yang baik, istri yang baik. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami berdoa para pelayanmu hari ini. Berikan dalam setiap pelayanan apapun diberkati Tuhan. Korban persembahan yang sudah mereka berikan, korban makanan, apapun Tuhan yang mereka berikan untuk anak-anak sekolah minggu, diberkati Tuhan. Untuk membalas apa yang baik menjadi lebih baik, akan berlimpah-limpah kasih Tuhan dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya itu dan kami tetap percaya. Mari angkat hatimu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kita akan menerima doa dari kamu. Tuhan memberkati
Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Jemaat dan kasih Tuhan, pulang kau dalam persekutuan dalam kasih